Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Maharani. Tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama, Kejari Tanggamus lakukan penahanan terhadap 2 ketua PPK tersangka pemotongan dana KPPS. Kejaksaan Negeri Tanggamus lakukan penahanan terhadap Ketua PPK Kecamatan Gunung Alif, Beli Afriansyah bin Bukhari, dan Ketua PPK Kecamatan Limau Rustam bin Asmara. Keduanya tersangka Ketua PPK KPU Tanggamus. Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Tanggamus akhirnya membuahkan hasil. Kedua tersangka langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejari Tanggamus menuju ke Rutan Kota Agung pada Rabu 12 Agustus 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus melalui Kasih Intelijen M. Rizka Saputra SHMH didampingi Kasih Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Penyidik usai mengantarkan kedua tersangka tersebut dalam mobil tahanan, mengadakan press release dengan para awak media di depan kantor Kejari Tanggamus. Mereka dilakukan penahanan sejak hari ini tanggal 12 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ada yaitu cukup 2 alat bukti dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang untuk dapat kita ajukan di dalam persidangan dan secepat mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Nah, proses ini sudah beberapa bulan dalam penyelidikan dan ini sudah masuk ke penyidikan, makanya kita lakukan penahanan agar para tersangka tidak menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Pemeriksaan selanjutnya bagaimana perkembangannya? Siap, terima kasih ya. Dari Tanggamus, Rodial dan Anton melaporkan. Berita selanjutnya, terkait pelaksanaan Pilkakon, Abdesi Kabupaten Tanggamus gelar unjuk rasa. Aksi unjuk rasa Abdesi Kabupaten Tanggamus di lapangan upacara kantor Bupati Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus menuntut agar Bupati Tanggamus segera menggelar pemilihan kepala desa atau PEKON pada Kamis 13 Agustus 2020. Perwakilan aksi Abdesi Tanggamus, Ketua Munziri dan Sekretaris Dulmanan, Tim Kuasa Hukum Pos Bankum Adin Yasmi Dona SHMM CLA, dan Oka Armet RSH, dan perwakilan para calon kepala PEKON Asnawi Salim. Rombongan massa Abdesi terkonsentrasi di lapangan upacara depan kantor Bupati Tanggamus. Dalam orasinya, Ketua Abdesi Cukuh Balakgiarto menyampaikan tuntutan massa agar Pemkab Tanggamus segera melaksanakan Pilkakon serentak. Pasalnya, masyarakat dan para calon kepala PEKON sudah lelah dan gelisah menunggu Pilkakon yang tak kunjung dilaksanakan. Sedangkan masyarakat menunggu kapan Pilkakon akan digelar. Sementara PJ Kepala PEKON waktunya tidak sepenuhnya berada di PEKON. Ini dalam pertanyaan masyarakat. Perwakilan massa Abdesi berdialog dengan Forkompinda Tanggamus nampak hadir di aula ruang rapat utama Pemda Tanggamus, Asisten 1 Fatur Rahman, Asisten 3 John Vanessa, dan Dim 0424 TGM Letkol Inf Arman Arisalo, Kapolres AKBP Oni Prasetya, dan Kajari Tanggamus yang diwakili oleh Kasih Pitsus Arinto Kusumo SH, serta hadir pula Kadis Kominfo Sabarudin, Kasat Pol PP Suratman, dan Kabak Tapem Wawan. Hasil dialog tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus tetap mematuhi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2020 tentang penundaan pemilihan kepala desa serentak. Usai berdialog, perwakilan massa membubarkan diri dengan tertib. Kamtibmas di Kabupaten aman, tertib, dan lancar. Kami menginginkan ada pertemuan-pertemuan yang lain agar nantinya semua harapan kawan-kawan Abdesi ini tercover up dan terkantor.
Karena ingat Pemkab Tanggamus ini adalah pelayan masyarakat. Ya, Bapak Ibu. Ya. Pencoblosan atau hari kedua setelah pilkada itu yang kami minta. Dan juga kami minta juga bahwa tahapan untuk pilkada sebelum dilaksanakan, bahwa sebelum pilkada itu kami minta tetap akan dilaksanakan. Tahapan sebelum pilkada, tahapan kedua lagi pembagian surat undangan dan juga masa tenang. Nah, kalau kita bicara terkait pelantikan itu berarti masih di 2021 pelantikan pilkada. Ya, saya yakin Kabupaten Tanggamus, saya yakin juga di Kabupaten Tanggamus sudah tahu lah kalau misalnya pilkada dilaksanakan 2021 apa konsekuensinya. Karena anggaran pilkada ini kan masuk anggaran di 2020. Nah, memang kita tetap berupaya apa yang disampaikan A1 tadi atau panitia tadi bahwa tetap akan dilaksanakan di 2020 ini. Kenapa? Kita mengingat anggaran untuk pilkadanya. Ini ya kita sama-sama tahu bahwa anggaran untuk pilkada satu tadi sudah ngomong-ngomong tidak ada ganggu. Dananya itu ada untuk pilkada di 2020. Masih dengan tim panitia pilkada kabupaten untuk setelah ini kita tetap akan koordinasi. Kita tetap akan selalu duduk bersama untuk supaya mencari titik terang kapan pelaksanaan hari untuk pilkada bupati. Ya, kekuasaan bupati ini kami mengharapkan dengan bupati ini memang dilaksanakan sampai di pembicaraan di auden tadi kita harus sama-sama satu visi, satu tujuan bahwa proses pilkakon yang ada di Tanggamus bisa berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan harapan Tanggamus. Harapan kami bahwa Pemkab ini dengan aksi menyampaikan aspirasi ini, Pemkab ini mencari kontribusi. Menyampaikan karena ini adalah aksi, tentu kami menyampaikan aspirasi. Terkait masalah aturan segala macam itu adalah Pemkab yang punya hak. Jadi beda ranah, jadi beda kewenangan. Permulaan dari pertemuan sehingga menemukan titik temu dan solusi yang diharapkan oleh Desi Kabupaten Tanggamus. Terkait penundaan ini tentu dia berdasarkan surat edaran. Surat edaran itu dari Mendagri langsung, tapi menurut analisa kami karena ada hak prerogatifnya, sangat menghormati apa aspirasi yang mereka sampaikan kepada panitia ataupun Pemkab. Terus perjuangan ini tetap diharapkan kepada Pemkab Tanggamus karena ini adalah salah satu pilar. Karena Pencoblosan atau setelah pelantikan? Di situ tidak jelaskan tanggal itu. Makanya pengertian kami tadi, kalau tanggal 9 itu pencoblosan. Kalau tahapan pilkada itu sampai pelantikan. Mendagri. Kepastian ya tetap enak. Jadi Pemkab masih pegang teguh dengan surat itu ya Pak? Iya. Tanggal pastinya kapan dilanjutkan? Sudah Apakah dari Desi tadi ada upaya Pemda atau dari hasil rapat mau digelar lagi hari ini? Kita coba konsultasi dengan Kementerian. Kita akan konsultasi. Dari Tanggamus, Rodial dan Anton melaporkan. Berita selanjutnya, PWGP Ansor Provinsi Lampung gelar konferensi pers tentang program Ansor Wifi Peduli. Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda atau GP Ansor Provinsi Lampung gelar konferensi pers. Dalam agenda tersebut, PWGP Ansor Lampung menyampaikan perihal program Ansor Wifi Peduli. Diketahui program Ansor Wifi Peduli tersebut digelar setelah melihat dampak pandemi COVID-19 yang menerpa semua sektor termasuk persoalan pendidikan yang dimana siswa diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar secara daring atau online. Melihat kondisi di mana semua elemen masyarakat dan terutama untuk beberapa wilayah di Provinsi Lampung, khususnya yang tidak semua mampu melakukan program yang dianjurkan oleh pemerintah perihal daring tersebut, diantaranya karena wilayah yang sulit diakses di jaring internet dan juga dipengaruhi oleh dampak ekonomi yang menurun. PWGP Ansor berinisiatif untuk memberikan solusi dengan memberikan bantuan wifi gratis tersebut. Belajar tanpa admin kuota, biasanya kan
kuotanya terbatas, terus sering gangguan juga. Tapi kan adanya free wifi ini bisa mempermudah kita untuk belajar. Biasanya kalau untuk belajar dari sendiri di rumah berapa kuota yang kita punya? Yang keluar sehari itu bisa 2 giga. Berapa tuh harganya itu? Dulunya 30-an, 35.000. Itu sebulan? Iya, nah, itu juga makanya nggak nyampe sebulan. Jadi yang adanya wifi gratis ini ngebantu benar Iya, ya? membantu banget. Biasanya kalau beli wifi minta sama orang tua mas? Iya. Siapa namanya? Ranis. Rani? Iya. Asyara? Iya. Wifi kan? Alhamdulillah sangat bersyukur bisa mengurangi beban kami ya yang di rumah. Apalagi dalam keadaan COVID Pelajaran di pelajaran di rumah pun ya bersyukurlah kalau ada bantuan seperti ini. biasanya Bu, sehari apa seminggu itu berapa kuota yang dikeluarkan untuk belajar daring di rumah untuk anak sendiri? Enggak, ini sih Hari berapa? seharinya kalau beli kuota tuh 2 giga. Itu berapa harganya? Itu 10.000. Kalau seandainya dikali seminggu kan bisa. Jadi uang belanja kepotong lah ya. Ya. Emang sehari-hari kerja apa suami? Aku ibu rumah tangga, suami aku sopir. Tapi kebetulan lagi nggak kerja. Jadi dengan adanya wifi gratis terbantu banget ya. Alhamdulillah sangat membantu kami. Tulis. Berapa anak itu? Anak saya 3. Sekolah semua? Sekolah yang nomor 1 ini sekolah kelas 5. SD yang nomor 2 TK. Wifi gratis ini dilatar belakangi oleh karena kita melihat ada beban yang dialami oleh orang tua terhadap siswa yang melakukan proses pembelajaran daring secara online. Beban utama adalah persoalan kuota. Nah, berdasarkan persoalan itu kita menginisiasi Gerakan Pemuda Ansor menggunakan fasilitas yang sudah ada, baik yang di struktur maupun di pengurusan anggota, untuk kita instruksikan, kita himbau agar wifi-nya dibuka untuk lingkungan sekitarnya, diperuntukkan untuk siswa yang belajar, agar beban yang dihadapi oleh orang tua dan beban siswa bisa kita bantu, bisa kita minimalisasi. Mudah-mudahan gerakan sekecil ini bisa banyak manfaat. Alhamdulillah di Provinsi Lampung sudah 45 titik kita adakan penggunaan wifi gratis ini, dan ini juga dilakukan secara nasional oleh pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Update tadi pagi 2020 titik di 34 provinsi di Indonesia melaksanakan program ini. Program ini ya sederhana karena menggunakan fasilitas yang sudah ada. Kita berharap juga nanti melalui pemerintah kita akan komunikasikan agar wifi yang sudah ada, fasilitas yang ada ini bisa disebarluaskan di lingkungan-lingkungan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, meminimalisasi dan bisa membantu keluhan dan persoalan keluarga di lingkungannya masing-masing. Bang, 45 titik itu di semua kabupaten kota udah ada ya Bang? Sudah di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Bang, ini kan kemungkinan akan banyak orang nih Bang. Kita akan melakukan protokol kesehatan juga Bang? Kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Nanti masuk pintu, sebelum masuk kantor Ansor, kita siapkan sabun, tempat cuci tangan, kemudian kita siapkan tempat duduk seadanya, nanti menjaga jarak. Di kantor Ansor ini 2 lantai, nanti bisa menggunakan jaga jarak, dan kita juga minta kepada siswa-siswa atau siswi yang perempuan ditemani oleh orang tua atau temannya sehingga meminimalisasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Berita terakhir,
BEM STKIP PGRI Bandar Lampung mendatangi rumah Ketua Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung untuk membahas Rumah Daswati. Senin pukul 19.00, beberapa pemuda ada yang mengatasnamakan Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung beserta utusan dari keluarga besar mahasiswa STKIP Bandar Lampung hadir ke kediaman Ketua Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung, Yuridis Mahendra, yang beralamat di Jalan Pagar Alam, Gang Ulangan 6. Dalam kesempatan itu, mereka menjelaskan duduk persoalan mengapa mereka menyambangi kediaman Ketua Umum Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung tersebut. Awal penjelasan Mario Rahmat Mustafa atau yang akrab disapa Mario, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM KBM STKIP PGRI Bandar Lampung, mengatakan dirinya beserta jajaran BEM KBM memantau ramainya pemberitaan terkait Rumah Daswati 1. Kami ini Bang, alhamdulillah dari STKIP PGRI Bandar Lampung, tujuan kami pertama yaitu silaturahmi. Yang kedua ya dapat salam dari rektor kami, Pak Dr. Wayan Satria Jaya. Maksudnya kami dari BEM STKIP PGRI ingin silaturahmi pada Abah. Terkait apa ini? Nah, ini kedatangan kami ke sini itu kami ingin menanyakan langsung dengan Ketua Umum Puskam SBL ya. Benar ya Bang? Iya. Iya, terkait Rumah Daswati yang mana di beberapa hari ini itu diangkat oleh media dan banyak sekali media yang membahas Rumah Daswati. Dan di sini kami sepakat dari BEM yang terkhususnya dari BEM STKIP PGRI Bandar Lampung, kami sepakat untuk mendukung bahwasanya kami menolak lupa atas Rumah Daswati. Nah, kedatangan kami di sini untuk menanyakan langsung dengan Bang Yuridis selaku Ketua Puskam SBL bahwasanya apa upaya untuk kita bersama-sama mengangkat isu ataupun yang persoalan tentang Rumah Daswati ini. Ini siapa namanya? Mario Bang, Jabatannya apa? Presiden Mahasiswa. Ini Bira Bang. Oke, dari jurusan apa? Bimbingan konseling Bang. Konseling. Ini Alun-Alun. Alun-Alun. Iya. Jadi Daswati itu, Gedung Daswati itu adalah cikal bakal berdirinya Provinsi Lampung, yang mana di situ dibahas tentang proses berdirinya Provinsi Lampung ini sendiri, sehingga sudah sewajarnya kita memperjuangkan, bukan membantu, kewajiban langsung turun terjun untuk mempertegas kejelasan status hukum Gedung Rumah Daswati atau Gedung Daswati itu. Ya. Hal ini bukanlah yang pertama memperjuangkan Gedung Daswati. Gedung Daswati itu diperjuangkan dari sejak tahun 2014. Kemudian sempat hilang. Ini kemudian kita gaungkan kembali, kita hebohkan lagi, sebab menurut kami dari Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Lampung bahwasanya Gedung Daswati itu adalah ibu daripada berdirinya Provinsi Lampung. Bisa kebayang sama kita ya, gubernur juga nggak ada kalau nggak ada Gedung Daswati. Sejauh ini ya kami sudah menggalang dukungan, upaya-upaya untuk penggalangan dukungan itu udah banyak sih ya. Sejauh ini sudah dapat kami mendulang dukungan dari KNPI Kota, yang di dalamnya ada beberapa OKP kayak PMII, HMI, GMNI gitu kan. Tapi sejauh ini kita belum menggalang secara terus terang. Bahkan saya apresiasi kepada adinda dari Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung yang memang mau ikut serta untuk memperjelas status hukum Daswati gitu ya. Sebab
Daswati itu milik kita semua. Ya. Bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, bukan milik golongan gitu kan. Apalagi milik parpol. Ya, siap. Yang hari ini gedung Daswati itu milik perorangan. Perorangan. Itu perorangan. Makanya kita mempertanyakan kenapa gedung Daswati itu dimiliki oleh perorangan. Iya. Seharusnya kan itu gedung itu dimiliki oleh Pemprov, ya, pemerintah provinsi, karena itu bagian aset dari daerah sendiri. Sebab dia gedung itulah gedung itu gedung bersejarah. Tempat berdirinya Provinsi Lampung, sehingga sangat disayangkan kalau nggak diambil oleh Provinsi Lampung. Yang sampai detik ini dari usianya yang saat ini sudah 56 tahun, tetapi sampai detik ini ya masih aja gedung itu milik perorangan. Sehingga kita menilai, kita melihat itu nggak ada keseriusan mereka itu. Provinsi hari ini tidak ada keseriusan. Makanya kita lakukan upaya-upaya penggalangan dukungan, ayo sama-sama rame-rame gitu kan, ayolah kita sama-sama teriakkan Daswati harga diri tadi gitu kan, Save Daswati, lindungi Daswati gitu kan. Yang sayangnya nggak semua masyarakat Lampung tahu Daswati itu apa, gitu kan. Bahkan mau diakui atau tidak, Daswati itu catatan sejarahnya tidak pernah tertulis di dalam catatan sejarah lokal Lampung. Kita juga sampai kesulitan, sampai detik ini kita lagi masih menggali, makanya kita lagi mencari ahli-ahli waris garis keturunan dari 13 panitia persiapan berdirinya Provinsi Lampung. Mungkin itu ya. Bisa ininya ya, saya terima kasih atas dukungan ya. Saya berharap ini disambut oleh BEM-BEM yang lain kalau bisa ya dari STKIP PGRI Bandar Lampung ya menghimbau gitu ya nantinya ya. Sangat apresiasi dari beberapa elemen masyarakat yang hari ini sudah mau peduli dengan himbauan kita hari ini. Ya alhamdulillah sejauh ini ya kita sudah menggali beberapa dukungan dari beberapa elemen yang terhitung dari beberapa hari ini kita sudah mendulang dukungan dari 11 elemen ya. Kami juga masih menunggu dukungan dari pihak-pihak elemen masyarakat seprovinsi Lampung. Saya tidak peduli itu dari Bandar Lampung, mau dari Metro, mau yang mungkin tanggal 17 Agustus itu akan kita adakan kegiatan sebagai refleksi berdirinya Provinsi Lampung. Ya mungkin tanggal 17 Agustus sekaligus selain refleksi itu akan kita agendakan tabur bunga atau pengumpulan tanda tangan gitu kan ya. Sehingga ini akan menarik simpatik dan mungkin yang pastinya gitu kan. Hasil dari pengumpulan 1 juta tanda tangan itu akan kita serahkan kepada Pemprov, pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini dikomandoi oleh Bapak Gubernur Ainal. Sekian berita dari kami hari ini. Jangan lupa terus saksikan berita-berita kami selanjutnya. Saya Siva Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum.